Korban atau pelaku sekarang udah nggak penting lagi sih bang untuk saya ataupun sebenarnya bagi orang-orang yang terlibat di dalam situ. Ketika pertama nyoba main slot itu main dari sore sampai malam. Kami kalau bikin website judi online baru, awalnya itu kalau pengen main minimal 500.000 Pak. Pas. Selamat datang di Titik Balik, tempat di mana kesadaran dimulai, perubahan terjadi, dan jati diri dibentuk. Berpikir jernih, sehat, dan berkarakter. Kemarin nih bang ya, saya itu kan masuk coba-coba main judi online itu di tahun 2020 bang. Waktu COVID ya? Betul, waktu COVID itu kan kita di dalam rumah akhirnya nggak ada kegiatan, saya akhirnya Jangan dulu, Bung Erlangga, saya mau tanya dulu. Sebelumnya Erlangga ini bisnisnya apa? Saya sebelum COVID bang ya, pas COVID itu saya bisa di retail bang, ada di retail. Oke, jadi sukses di bisnis itu ya, lumayan sukses. Bisnisnya di situ lah bang, alhamdulillah lah. Gitu, bang. Terus tiba-tiba datang COVID, kena dampak nih. Jelas kita terkena dampak. Saat itu kan dari tahun 19 bang ya, kita terkena dampaknya, makin lama makin turun, tabungan saya juga makin lama makin habis itu bang. Jadi waktu COVID kena dampaknya usahanya, akhirnya Erlangga mantap ya makan tabungan ya. Akhirnya kecil mengecil terus tabungan, terus mulai di situ lah. Betul. Nah dari situ karena akhirnya saya coba nih bang, saya coba main. Pertama itu nyobanya togel online gitu. Menang cuma kecil lah gitu. Main 2 angka, main nomor buntut. Masang 2.000 perak, 1.000 perak dapatnya ya 300.000 lumayan. Nah dari sisa saldo yang ada dari togel itu aku main aja kali ya gitu, tukerin gitu. Nyoba dan ternyata ketika pertama nyoba main slot itu main dari sore sampai malam, dari 100.000-an saldonya itu bisa jadi 4.400.000 gitu. Kayak banyak banget gitu. Pernah juga kerja di kasino ya, di apa tuh, di lingkungan judi kira-kira seperti gitu ya? Dulu pernah Pak, alhamdulillah. Tapi ya sebagaimana kami dulu berkesimpulan kayak gini Pak, kebanyakan orang kayak gitu kan pengen bahagia katanya. Nah bahagianya macam-macam tuh, ada yang katanya dari pengen kaya dulu, apapun itu ya. Tapi kalaupun akhirnya ada yang pengen segitunya, pengen jadi kaya, sebetulnya satu alasan paling utamanya menurut kami waktu itu, karena dia belum pernah kaya aja. Karena yang udah pada pernah ngerasain duit akan nemuin bahwa ya duit gitu-gitu aja. Pernah nggak? Waktu coba pertama kayaknya kalah sih bang. Kayaknya kalah, saya lupa ya saya coba pertama, tapi nggak lama saya itu menang bang. Jadi di situ tuh saya cuma tes nih saya masukin uang kecil, 50.000 gitu kan. Saya coba masukin, bayar nggak nih dia? Gitu kan, bayar nggak nih dia? Saya coba lagi, sampai seberapa dia bayar? Dibayar semua bang, gitu. Maksudnya, jadi bukan di situ cara dia menipu kita, bukan di transaksinya ternyata. Kalau transaksinya dia jelas lakukan. Dia lakukan, tapi dia cara menipu kita ternyata di dalam permainannya itu bang. Misalnya kan udah jam 11 malam nih bang, saya main 11 malam, jam 3 malam, jam 3 pagi, saya menang misalnya bang, 50 juta misalnya. Nah jam 6 pagi saya bisa punya utang 70 juta. Nah gimana itu ceritanya itu bang? Itu gimana? Nah itu juga saya nggak ngerti. Nah itu jadilah dibilang menang tapi habis itu kalah. Bilang menang tapi habis itu yang membuat saya nggak punya kontrol sama sekali terhadap uang atau aset saya gitu. Saya hilang kontrol gitu. Even kita menang 50 juta tadi pun mungkin kita terpengaruh masukin lagi bang. 45 jutanya, 5 jutanya kita simpen tapi masukin lagi itu kan tetap aja kalah gitu kan bang. Nah itu kita nggak punya kuasa, saya nggak punya kuasa bang sama apa yang harganya milik saya gitu. Kalau nggak Anda menang yang menurut Anda itu sangat fantastik jumlahnya. Kenapa? Berapa? Itu saya sekitar 3 atau 4 kali penarikan, yaitu sekitar 300 jutaan bang. Nggak pernah ada miliar, 1 miliar gitu? Kalau dalam satu kali enggak sih bang. Itu pasti udah berhari-hari lah gitu. Coba kalau dalam satu hari yang itu tadi bang. Nah yang tadi saya bilang, tapi saya nggak pernah punya kuasa sama uang itu bang. Gimana caranya itu sampai Anda bilang Anda baru masuk? 300 juta? Masuk nih.
Oke, dah saya beli barang dong, beli laptop, beli handphone. Selesai, habis itu gatel banget ini uangnya tuh saya masukin lagi bang. Entah kenapa, saya nggak ada alasan yang bisa saya jelaskan. Cuman kalau kita ada di posisi itu, itulah yang terjadi. Kita punya pemikiran, kita punya kebiasaan, kita punya apa semua udah benar-benar totally berbeda. Oke. Soalnya saya nggak pernah dapat pengalaman atau ngeliat berita gitu orang berhenti bermain judi karena menang gitu. Gak ada sih ceritanya. Malah saya pernah baca berita orang menang yang lotre kata sekian juta dolar, tapi gak lama jatuh miskin lagi. Nggak ada yang berhenti karena menang bang. Oh, nggak ada. Pasti dia mainin lagi sampai habis. Jadi menurut pengalaman Erlangga ini, Anda tidak pernah melihat pemain judi online ini yang menang besar dan berhenti dan menjadi kaya. Sejauh ini belum, mungkin bandarnya itu bang yang kaya. Oh, jadi pemainnya mainnya pasti jatuh miskin ya? pasti jatuh miskin bang. Yang kaya bandarnya. Yang kaya bandarnya dan oknum. Pikiran bahwa aku kan biasanya mainnya malam ya, jam-jam 9 sampai mungkin jam 1, jam 2. Kadang mikir bahwa ibuku di kampung sedang berdoa tahajud gitu, mendoakan anaknya supaya rezekinya lancar gitu kan. Wah, aku lagi main soalnya nih, aduh, karena main udah hampir 2-3 bulan terakhir gitu. Jadi aku sempat mengaudit dari minggu sendiri dan total itu kalau ya sampai 3 bulan ya, sekarang itu aku mungkin udah habis 8 sampai 9 mungkin 8-9 jutaan gitu. Dibandingkan dengan menang cuman, jadi kalahnya 5-an lah gitu kalau. Jadi tentu saja lebih besar kekalahannya daripada kemenangannya ya. Kami kalau bikin website judi online baru, awalnya itu kalau pengen main minimal 500.000 Pak. Pasti ada yang bahagia dengan uang segitu banyak jadi bandar judi. Tapi ketika nyari para pendiri kasino, di sana ada banyak kasino, pendiri-pendirinya tuh nggak ada yang berakhir happy ending ternyata. Dulu kalau mau jujur, grup kami ya harus setor minimal 3-4 miliar per bulan kepada Ustaz Denny suatu sempat main judi gitu ya? Saya nggak main. Oh, nggak main. Saya bikin permainan. kerja di tempat judi gitu ya. Sempat kaya ya berarti juga di kasino. Gaji Pak 80 juta sehari kaya atau enggak kan? Wah, lumayan Relatif berarti juga. ya. Wah, luar Oh, biasa. iya. Kaya itu Ustaz kalau 80 juta. 80 juta setiap hari itu luar biasa. Ya nggak setiap hari naik turun juga. Naik turun tapi kan Tapi ya memang amat sangat lebih dari cukup memang. ya bisa menikmati duniawi ya, Jalan-jalan lah, duniawi. beli ini itu udah nggak nemu sesuatu yang terlalu mahal lagi, makan juga udah nggak lihat harga memang. Langsung makan aja ya. Iya cuma Tapi Anda bilang Anda sudah nggak punya apa-apa aja yang hilang tuh, mobil. Mobil bang, Mobil apa tuh? Ada mobil Toyota 2 bang, Toyota Alphard dan Camry bang. Wah, itu mobil mewah semua itu ya. Ya yang hilang ya bang ya, lumayan lah bang. Belum lagi uang cash ya. Uang cash ya, uang cashnya sih bang yang lebih nggak berasa gitu kan, Nggak keluar berasa. masuknya gitu. Bisa nggak Anda sebutkan berapa uang cash yang hilang? Saya nggak sempat hitung bang, cuman kalau Ada misalnya kita baca history gitu bang ya, jadi ada historinya itu mungkin 2-3 M nggak kemana lah bang. Itu uang cash ya, Uang 23 cash, M. ya. Jadi selain uang cash 23 M netizen, Anda kehilangan mobil Alphard, mobil Camry, ini kan mobil-mobil mewah semua ya. Ya, Rumah juga enggak? nggak. Oke. Mobil yang paling berasa itu sih bang, sama yang kecil-kecil lah bang, kayak motor, mainan-mainan kecil itu. Ya. Aset aja gitu bang, aset nih lama-lama Hilang. aset lama-lama hilang. Terus dampak sosialnya yang paling parah kan mengurung diri itu bang, No. mengurung diri. Kenapa mengurung diri? Erlangga juga pernah mengurung diri tuh. Ya kita jelas bang, kita kehilangan nggak confidence ya bang, nggak confidence. Kita hanya confidence kalau lagi menang saat itu ya. Oke. Kalau lagi kalah kan, tapi sayangnya kebanyakan kalah gitu kan. Jadi kita nggak confidence, kita Langsung down ya. Betul, kita Langsung nggak keluar rumah. langsung mungkin kalau bisa tobat saya itu bang. Cuman kadang ya namanya orang yang udah sakit itu ya bang, Iya. ya dilakuin lah. Oke. Saya ingat kok, saya ngaca ngomong mau berhenti ada 100 kali bang. Oh, gitu. Sampai banyak, dan teman saya yang cerita gini-gini banyak. Cuman ya itu kita akan ngulanginnya lagi. Orang-orang yang terkait itu akan ngulangin lagi pasti. Mau jadi walaupun keluar dari isi hati mau berhenti, nanti nggak berhenti lagi. Nanti nggak berhenti lagi.
Oke, kalau begitu apa yang menyebabkan Erlangga sampai bisa berhenti total? Untuk berhenti itu ada tiga nih Bang yang saya rasakan secara langsung dan dampaknya benar-benar oke, ini bagus itu. Mengguncang. Ya, yang pertama ternyata untuk saya berhenti dan saya mengucapkan tadi 100 kali ya saya bilang ya. Nah, nggak ucapan terakhir saya itu setelah saya ingat udah nggak ada apa-apa Bang. Aku sampai search di Google bagaimana cara untuk berhenti dari, karena aku merasa udah nggak sehat ya, maksudnya kayak apa namanya, hampir setiap hari ada momen hampir setiap hari aku kepo 50 100 dan mengawal kayak aku menipu diri bahwa aku menang banyak, ternyata enggak. Jadi aku googling, aku berusaha memasukkan informasi buruk tentang dampak judi online seperti pengingat. Para pendiri kasih di sana ada banyak kasino, pendirinya tuh nggak ada yang berakhir happy ending ternyata. Ada yang dikhianatin anak istrinya kabur dengan laki-laki lain, ada yang udah kena HIV/AIDS, ada yang udah mati di penjara, ada yang sampai detik ini masih di penjara. Ada nggak yang tetap kaya? Ada, tapi agak blow on, pelangga-pelongo, agak gila, anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak ada. Sampai dunia mulai membosankan, yang sudah ada di sana pun gak pengen selamanya di situ, yang sudah benar-benar lebih lama nggak ada yang happy ending. Saya udah nggak punya alasan buat tetap di situ, meskipun takut kalau mau pulang mau ngapain nih. Lagi takut sama rezeki, ya meskipun itu di kasino, tapi Allah mau hadirin hidayah. Ada lewat di YouTube videonya Aagi memang waktu itu ngejelasin tentang rezeki, potongan pendek terkait janin yang di dalam perut ibunya belum bisa sholat, belum bisa kerja, tapi ibunya makan apapun meskipun itu jengkol, pete, seblak, redok, tetap aja jadi nutrisi bagi si bayi. Tubuh ngerti yang mana vitamin, yang mana buang harus dibuang lewat usus, yang vitaminnya harus dialirin lewat darah, semuanya tanpa kita mikir. Maka kan pertanyaannya sederhana, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki datengin janin. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa minta, bisa sujud sama Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah. Jadi gampar, mesen tiket pulang, nyantren. First met you, I felt that God answered